Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Resa Dirga Mahendra dari Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manufaktur untuk memenuhi tugas mata kuliah material dan proses. Sebelum itu, seperti yang kita ketahui, proses permesinan yang melibatkan perpindahan material dengan cara mekanis. Namun, dalam beberapa kasus ada situasi di mana metode mekanis tidak memuaskan dan ekonomis. Itu pun terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, kemungkinan karena material benda kerja terlalu rapuh untuk dikerjakan tanpa merusak benda kerja. Ini biasanya terjadi pada paduan kaca, keramik, dan bagian metalurgi serbuk yang diberi perlakuan panas yang tinggi. Kemudian bisa terjadi karena benda kerja terlalu fleksibel atau terlalu ramping untuk menahan gaya dalam permesinan atau penggilingan, atau bagian-bagiannya sulit untuk dijepit pada perlengkapan dan perangkap penahan kerja. Atau mungkin saja seperti pada gambar yang bisa kita lihat di samping, di mana pada benda kerja membentuk pola yang sangat rumit, sehingga jika dilakukan secara mekanis seperti biasa akan sulit dilakukan. Nah, sehingga dikembangkanlah beberapa alat atau cara kerja untuk melakukan produksi pada benda kerja yang sulit untuk dilakukan. Selanjutnya chemical machining atau pemesinan kimia. Pemesinan kimia atau etsa industri adalah proses manufaktur subtraktif menggunakan rendaman bahan kimia etsa yang diatur suhunya untuk menghilangkan bahan untuk membuat objek dengan bentuk yang diinginkan. Nah, singkatnya, benda kerja akan diberikan semprotan cairan kimia sehingga bagian yang sudah ditentukan dengan pola akan terbentuk. Ketika dipilih dan diterapkan dengan benar, proses pemesinan tingkat lanjut menawarkan keunggulan teknis dan ekonomi utama dibandingkan metode pemesinan yang lebih tradisional. Kemudian terdapat 3 bagian di mana ada penggilingan kimia atau chemical milling, selanjutnya pengosongan kimia atau chemical blanking, dan yang ketiga ada pengosongan fotokimia atau photochemical blanking. Nah, penggilingan kimia atau chemical milling, dalam penggilingan kimia ini rongga dangkal diproduksi pada plat, lembaran, tempa, dan ekstrusi. Umumnya untuk pengurangan berat keseluruhan. Penggilingan kimia digunakan dalam industri kedirgantaraan untuk menghilangkan lapisan dangkal dari material dari komponen pesawat besar. Kemudian untuk pengosongan kimia atau chemical blanking, yaitu mirip dengan pengosongan logam lembaran. Dalam hal ini digunakan untuk menghasilkan fitur yang menembus ketebalan bahan dengan pengecualian bahwa bahan dihilangkan dengan larutan kimia daripada dengan geser. Kemudian yang ketiga, photochemical blanking, yaitu pengosongan fotokimia juga disebut fotoetsa, adalah modifikasi penggilingan kimia. Material dihilangkan dan biasanya dari lembaran datar dan tipis dengan teknik fotografi. To remove any residual oils and oxides. It is very important to have clean surfaces on the metal to make sure the resist that will be applied will adhere successfully. The sheets are then coated with the photosensitive resist. The resist is sensitive to UV light and resistant to acid. After the resist is applied, the material is then placed between the 2 pieces of artwork that have been created. The resist-covered sheet is then exposed to UV light to create the desired image on the coated metal. Generally, where the light shines through the clear areas of the film, the resist is exposed and becomes hardened.
Where the resist is shielded from the light by the black areas of the film, the resist remains soft. Benda kerja After exposure to the UV light, the sheets are put through a developer where the soft resist is dissolved away and the hardened resist remains. The sheet of material will then have resist remaining in the areas where the material needs to remain, while the rest of the sheet has exposed metal where the material is to be pola yang removed. sudah dibentuk The next step is to have the sheet put through an etching machine, where etchant is sprayed on both sides of the sheet. Where the etchant comes in contact with exposed material, the metal is dissolved. Where the resist has been applied, the material will be protected from the etchant. When the sheet is finished etching, the remaining resist must be removed. benda kerja This is done by applying resist stripping, which dissolves the resist. berbentuk The result is the finished etched part. expansion. Nah, itu dia. Kemudian kita akan membahas mengenai pemesinan elektrokimia atau electrochemical machining, di mana electrochemical machining ini merupakan salah satu proses pemesinan non-konvensional yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Faraday. Nah, electrochemical machining ini memanfaatkan reaksi kimia melalui pelepasan muatan listrik dengan kuat arus tinggi dan bertegangan rendah, digunakan untuk melarutkan dan mengkikis partikel logam benda kerja. Kemudian dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan skema permesinan elektrokimia. Adapun kelebihan dari electrochemical machining ini yaitu tidak ada cutting force karena elektroda dan benda kerja tidak bersentuhan. Dapat dilihat pada gambar di samping contohnya, di mana elektroda itu hanya mengalirkan listrik pada benda kerja. Kemudian yang kedua kelebihannya yaitu mampu membuat bentuk yang kompleks atau sulit dikerjakan dengan metode konvensional. The workpiece is assembled in the fixture, and the tool is brought close to the workpiece. The tool and workpiece is immersed in a suitable electrolyte. After that, a potential difference is applied across the workpiece, which is anode, and tool, which is cathode. The removal of material starts. The material is removed in the same manner as we have discussed in the working principle. Tool feed system advances the tool towards the workpiece and always keeps a required gap in between them. The material from the workpiece comes out as positive ions and combine with the ions present in the electrolyte and precipitates as sludge. Hydrogen gas is liberated at the cathode during the machining process. Since the dissociation of the material from the workpiece takes place at atomic level, so it gives excellent surface finish. The sludge from the tank is taken out and separated from the electrolyte. The electrolyte after filtration again transported to the tank for the machining process. Nah, kemudian electrochemical grinding atau penggilingan elektrokimia. Yang pertama yaitu penggilingan elektrokimia tersebut merupakan penggabungan antara pemesinan elektrokimia dengan penggilingan konvensional. Kemudian yang kedua, peralatan yang digunakan mirip dengan penggiling konvensional kecuali bahwa roda adalah katoda berputar yang disematkan dengan partikel abrasif. Dan rodanya terbuat dari logam yang direkatkan dengan bahan abrasif intan atau aluminium oksida dan berputar pada kecepatan permukaan dari 1200 hingga 2000 per menit. Abrasif itu sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai isolator antara roda benda dan benda kerja, dan yang kedua secara mekanis menghilangkan produk elektrolit dari area kerja. Larutan elektrolit biasanya natrium nitrat disediakan untuk fase pemesinan elektrokimia dari operasi. Nah, dapat dilihat seperti pada gambar di samping, itu merupakan skema dari electrochemical grinding.
The workpiece is made to act as an anode, while the grinding wheel is made to act as a cathode. Sodium nitrate, sodium chloride, and potassium nitrate are most commonly used as an electrolyte. The electrolyte is generally fed at the machining interface between the workpiece and the grinding wheel through a nozzle. This electrolyte forms an electric connection between the tool, which is the cathode, and the workpiece, that is the anode. There is no direct contact between the wheel and the workpiece, only the insulating abrasive particles protruding from the grinding wheel come in contact with the workpiece. A gap of 0.025 mm is constantly maintained, which is filled by the electrolyte. The grinding wheel causes the electrolyte to flow past the workpiece, and the workpiece material is removed by the simultaneous action of the abrasive in the electrolyte solution. Dan yang terakhir yaitu electrical discharge machining atau pemesinan pelepasan listrik, di mana metode IDM ini juga dikenal sebagai mesin pengeboran material yang bekerja dengan prinsip seperti petir yang menyambar ke tanah yang bertegangan sangat tinggi namun terfokus energinya. Prinsip operasinya sendiri yaitu terdiri dari alat berbentuk elektroda dan benda kerja dihubungkan ke satu daya DC dan ditempatkan dalam cairan dielektrik atau tidak konduktor secara elektrik. Ketika perbedaan potensial antara pahat dan benda kerja cukup tinggi, dielektrik rusak dan percikan sementara keluar melalui fluida, menghilangkan sejumlah kecil logam dari permukaan benda kerja. Nah, proses IDM dapat digunakan pada bahan apa saja yang merupakan konduktor listrik. Titik leleh dan panas laten. Leleh adalah sifat fisik penting yang menentukan volume logam yang dikeluarkan per pelepasan. Kemudian di sini terdapat wire IDM, yaitu sebuah kawat yang bergerak perlahan sepanjang jalur yang ditentukan memotong benda kerja. Lalu ada electrical discharge grinding, di mana material dikeluarkan dari permukaan benda kerja dengan pelepasan percikan antara roda gerinda yang berputar dan benda kerja. Kemudian kegunaan electrical discharge machining ini sendiri yaitu mampu melakukan pengeboran dengan diameter yang sangat kecil hingga beberapa milimeter saja. Mesin IDM bisa melakukan pengeboran ini karena bagian tengah dari logam yang akan dibor atau disambar arus listrik tersebut bisa menguap dengan cepat pada suhu yang sangat tinggi, sedangkan logam yang berada di tepian material menjadi cair. Dan keunggulannya sendiri yaitu kesimpulan utama yang dihasilkan dapat dinyatakan dari tinjauan pekerjaan di bidang ini bahwa kinerja IDM umumnya dievaluasi berdasarkan TWR, MRR, RA, dan kekerasan. A small gap of 0.005 millimeters or 0.05 millimeters is maintained between the tool and the workpiece. The spark occurs where the tool and the workpiece are the closest. Here the shape of the tool is the same as the impression to be generated on the workpiece. To increase the effectiveness of the process, the tool and workpiece are immersed in the dielectric fluids, such as hydrocarbon and mineral oils. Construction. DC pulse generator. This converts the AC power supply into a high-pulse DC supply, responsible for generating a spark between the tool and the workpiece. Tool. The tool should be the replica of the shape to be generated on the workpiece. The tool is connected to the negative terminal of the power supply. Servo motor. As the arc gap is critical, the servo motor is used to control the feet of the tool. Spark generator. The spark generator supplies sufficient voltage for spark generation and maintains its discharge. Dielectric fluid. Dielectric fluid is generally supplied in the form of a jet at the gap between the tool and the workpiece. Deionized water, silicon oil, glycol, etc. are generally used as dielectric fluids. Working of EDM process. The tool should be the replica of the shape to be generated on the workpiece.
The tool is connected to the negative terminal of the power supply. When the power supply is turned on, the DC pulse generator supplies a voltage pulse between 40 volts to 3000 volts. The workpiece is connected to the positive terminal, and the tool is connected to the negative terminal, and the gap between the tool and the workpiece is filled with the dielectric fluid. When this high voltage power is supplied to the tool, this causes the particles in the dielectric fluid to concentrate, that is, the fluid gets ionized, forming a path for the current to flow from the tool to the workpiece. This intense arc, generated at the tool and the workpiece interface, causes the workpiece material to vaporize. In this process, a small amount of tool material is also eroded. Once the spark is interrupted, the heat is removed by the dielectric fluid and carries the eroded metal particles. The movement of the tool is controlled by the servo motor mechanism, which maintains the gap. Application of EDM. Drilling of micro holes in the nozzles. EDM can be used for manufacturing of gear wheels. Fine holes or slots in the hard materials, used for the blades of the turbines, compressors, etc. Thread cutting. Engraving operation on hard materials. Rotary form cutting. Oke, itu dia presentasi dari saya mengenai chemical manufacture. Dan sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa di next video. Thank you. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.